Si penyerang misterius ternyata adalah Austin Theory. Gunther hadir, sombongkan diri, lalu pergi. Nikki Bella balas dendam ke Raquel Rodriguez. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 16 Desember 2025. Gunther buka Raw hari ini dengan cara yang benar-benar nyebelin. Dan dia emang sengaja. Dia nikmatin reaksi negatif dari penonton setelah kemenangannya lawan John Cena di Saturday Night's Main Event. Begitu masuk ring, dia berkali-kali berhenti cuma buat nungguin sorakan Bu makin kencang. Habis itu, dia bilang dengan santai tapi nyolot kalau dia ngelakuin persis kayak yang dia janjikan. Bikin John Cena tap out. Gunther nekenin banget poin itu, Cena menyerah diulang berkali-kali. Dia sempat keluar ring, terus balik lagi cuma buat ngejelasin kalau momen ini bakal jadi penentu warisannya. Dia akhiri dengan ngaku lagi sebagai orang yang bikin John Cena menyerah. Segmen lanjut ke backstage, Gunther cuekin komentar Otis sama Akira Tozawa, ngeledekin R-Truth secara verbal, sampai akhirnya dihadapin sama Raw General Manager Adam Pearce yang nuduh Gunther nggak ngehargain warisan Cena dan langsung nyuruh dia keluar dari gedung. Pas Gunther pergi, dia ketemu AJ Styles yang berdiri di area parkiran. Gunther malah ngejek Styles pakai gaya khas John Cena sebelum cabut naik mobil. Menurutku, Gunther itu jenius banget, ngetrol para penonton. Selama bertahun-tahun, John Cena selalu dapat reaksi campur aduk dan sekarang justru seru banget lihat orang yang memensiunkan dia malah dibu habis-habisan sama 99% penonton. WWE sebenarnya bisa aja ngeluarin babyface buat ngehadapin Gunther, tapi kelihatan banget WWE pengen fokusnya tetap di Gunther. Makanya nggak ada konfrontasi apapun, dan jujur aja tadi itu juga berasa banget kayak tease buat kemungkinan Gunther lawan AJ Styles tahun depan. Kita tahu Styles rencananya akan pensiun di tahun 2026, jadi ada kemungkinan Gunther juga bakal jadi orang yang memensiunkan dia. Menurutku itu jelas banget bisa ke arah sana. Langsung lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini, The Usos vs The New Day. New Day main licik, tag keluar masuk terus, plus gangguan dari luar ring, termasuk bantuan dari Grayson Waller buat ngejaga kontrol dan bikin The Usos frustrasi. Tapi situasinya berubah pas Grayson ke gap ikut campur dan akhirnya diusir dari ringside. Keunggulan The New Day langsung hilang, bikin Kofi gagal hantamkan Trouble in Paradise. The Usos langsung ngajar pakai Wandi untuk memenangkan pertandingan. The New Day lawan The Usos itu udah kayak match auto aman. Mereka udah ngelakuin ini bolak-balik selama bertahun-tahun dan udah kenal satu sama lain luar dalam. Jadi walaupun sekarang perannya kebalik, matchnya tetap bakal jalan tiap kali. Senang juga akhirnya lihat mereka ketemu lagi setelah dikasih jarak sebentar. Dulu match mereka seru, tapi masalahnya dulu mereka itu cuma lawan satu sama lain terus. Jeda itu ternyata penting banget, sekarang jadi kerasa fresh lagi. The Kabuki Warriors kemudian ngomongin tentang keputusan Io Sky yang lebih milih gabung sama Rhea Ripley. Mereka nge-labelin itu sebagai pengkhianatan dan janji bakal balas semuanya pas mereka mempertahankan Women's Tag Team Championship di Raw pertama di bulan Januari. Komentator juga ngonfirmasi kalau LA Knight sekarang bakal absen tanpa batas waktu gara-gara serangan minggu lalu dari Bronson Reed dan Logan Paul. Io Sky dan Rhea Ripley masuk bareng ke ring, tapi aliansi mereka langsung diuji. The Kabuki Warriors tiba-tiba nyerang mereka. Pas Kairi siap lakuin insane elbow, Io Sky berkorban demi selamatkan Rhea Ripley. The Kabuki Warriors pun akhirnya mundur ke rem sambil ngerayain serangan mereka. Segmen yang singkat buat nambahin hit ke The Kabuki Warriors jelang pertandingan gelar. Cepet, padet, dapet. Mereka nongol di Raw dan langsung bikin fans makin panas sama para juara. Lanjut ke Maxxine Dupri yang mempertahankan Women's Intercontinental Championship-nya melawan Ivy Nile. Nile ngontrol sebagian besar match dengan offense berbasis kekuatan sambil ngeremehin sang juara. Tapi Maxxine konsisten ngebalas dengan submission dan reversal. Nile fokus nyerang dengan power, sementara Maxxine fokus nyerang kaki Nile buat pelan-pelan ngurangin kekuatannya. Akhirnya Maxxine bisa ngunci grapevine ankle lock, maksa Ivy Nile buat tap out.
Ini jelas jadi cara buat nunjukin kalau Maxxine Dupri makin sini makin berkembang, lebih agresif dan teknikal. Tapi jujur, aku pengen ada 1-2 momen di mana kelihatan Ivy Nile hampir menang. Karena matchnya agak kurang greget di bagian itu. Fans juga kelihatan gak terlalu peduli sama match ini, dan itu nunjukin betapa berharganya Becky Lynch. Karena pas Maxxine lawan Becky, reaksi fans tuh jauh lebih hidup. Di backstage, Adam Pearce muji Javon Evans atas performanya di Saturday Night's Main Event, tapi obrolan itu kepotong sama El Grande Americano dan grupnya. Mereka ngeremehin Javon, tapi Javon gak tinggal diam, dan langsung bilang ke Pearce suruh atur pertandingan buat minggu depan. Javon Evans bakal lawan salah satu anak buah Americano, yaitu Rayo Americano. CM Punk kemudian kering mau kasih promo, fokus ke Bron Breakker. Punk ngekritik Bron yang menurut dia terlalu ngandelin bantuan dari luar dan ngebantah anggapan kalau kesuksesan terbaru Breakker itu bukti kemampuan dia sendiri. Punk juga nyebut sejarah Paul Heyman yang sering nempel ke talenta menjanjikan dan ngingetin kalau Breakker lagi masuk ke situasi yang gak bisa dia kontrol. Punk negesin kalau dia siap buat pertandingan gelar di awal Januari besok dan ngingetin kalau campur tangan siapapun gak bakal ngubah hasil. Yaitu Punk masih akan pulang dengan pegang sabuk juara. Promo yang kuat banget dari CM Punk kayak biasanya. Nggak kaget sih, dia emang salah satu pembicara terbaik di WWE. Aku agak heran nggak ada yang motong promonya, tapi nggak masalah juga. Karena Punk jelas bisa pegang promo panjang sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Di backstage, Judgment Day ngebahas cedera Jerry McDonough dan Finn Balor yang setia nemenin dia. Sementara itu, Liv Morgan dan Raquel Rodriguez fokus ke target kejuaraan mereka. Raquel langsung lanjut ke ring buat pertandingan gelar Women's World Championship lawan Stephanie Vaquer. Dari awal, Raquel langsung pakai badan dan kekuatannya buat neken sang juara. Tapi Vaquer berkali-kali ngebales dengan kecepatan dan submission. Fokus nyerang lengan Rodriguez. Tapi matchnya tiba-tiba dihentikan pas Nikki Bella ikut campur dan bikin diskualifikasi. Nikki nggak berhenti di situ, dia lanjutin serangan dan lakuin bantingan Rack Attack 2.0. Sebenarnya mereka bisa hasilin match yang hebat, tapi malah kepotong dan nggak pernah benar-benar naik ke level berikutnya. Selain spot Devil's Kiss, fans juga nggak terlalu masuk. Dan ya, jelas WWE nggak mau Raquel Rodriguez kalah lagi di pertandingan gelar. Jadi masukin Nikki Bella ngerusuh, itu cara yang cukup rapi buat ngindarin hasil bersih. Balik ke backstage, Adam Pearce neken Paul Heyman soal identitas pria bertopeng yang terus ikut campur rusuhin pertandingan. Heyman ngeles, gak ngasih jawaban jelas dan langsung pergi. Pearce kemudian konfirmasi buat minggu depan, Rhea Ripley bakal tanding melawan Asuka. Di tempat lain, Rey Mysterio papasan sama si Punk jelang main event. Punk nyemangatin Rey buat ngadepin Logan Paul secara langsung. Dragon Lee dan AJ Styles juga nyatain niat mereka buat tetap di puncak divisi tag team. Terus, Nikki Bella lanjut ngasih peringatan ke Stephanie Vaquer dan Raquel Rodriguez. Sementara Bayley masih labil gara-gara kalah lawan Sol Ruka dan mulai emosi lagi sama Lyra Valkyria. Waktunya main event, Logan Paul lawan Rey Mysterio. Logan pakai ukuran badan dan offense oportunis buat ngehentiin Rey bangun momentum di awal. Rey ngebalas dengan andalin kecepatan dan aerial offense-nya, bahkan berkali-kali nyoba kasih 619. Tapi Logan selalu nemu cara buat motong ritmenya. Pas match makin panas, Bronson Reed dan Bron Breakker muncul, tapi langsung dihentikan sama si Punk yang datang bawa kursi, ngegagalin intervensi mereka. Meski gitu, kekacauan tetap lanjut. Logan Paul nyoba pakai brass knuckles, tapi Rey nge-counter dan akhirnya berhasil kasih 619. Pas Rey siap akhirin pertandingan, si penyerang misterius muncul dan nyerang dia pas wasit lagi ke distract. Itu ngasih celah buat Logan Paul buat kasih frog splash untuk memenangkan pertandingan. Si penyerang misterius itu langsung kabur ke area penonton, ngebuka penyamarannya dan ternyata dia adalah Austin Theory. Si Punk langsung ngehadang dia dari ring, tapi tiba-tiba Punk diserang dari belakang sama Bron Breakker. Breakker berdiri di atas Punk dan ngeluarin peringatan soal komentar Punk tentang keluarganya, ngekonfirmasi kalau rivalitas mereka sekarang udah jadi urusan yang pribadi banget.
Aku suka pertandingannya. Rey Mysterio itu pilihan yang sempurna buat kerja bareng Logan Paul. Mereka punya chemistry dan Rey itu tipe wrestler yang bisa bikin siapapun kelihatan bagus. Logan Paul juga keren, tapi dia emang masih butuh orang kayak Rey buat ngebantu dia jalanin match yang lama kayak gini. Terus kita udah dapat reveal nih tentang si penyerang misterius, Austin Theory, yang sebenarnya udah kita duga. Theory masuk akal buat join The Vision karena dia masih di akhir 20-an, masa depannya juga cerah. Tapi menariknya, dia nggak ikut selebrasi bareng Paul Heyman dan The Vision. Jadi kita lihat aja gimana cerita ini berkembang ke depannya. Oke, Raw hari ini kurang menarik dibanding biasanya. Aku nggak ngerasa episode ini benar-benar kerasa kayak awal era baru setelah John Cena pensiun, tapi tetap fun. Keputusan Gunther buat ngalahin Cena itu menurutku tepat dan hasilnya udah kelihatan. Fans benar-benar nggak suka sama Gunther sekarang. Akhirnya ngebuka topeng Austin Theory juga keputusan yang oke, karena kalau ditahan kelamaan malah bisa kelihatan mengecewakan. Penonton di Raw hari ini juga termasuk salah satu penonton yang paling sepi. Aku ngerti sih mungkin di sana emang lagi musim dingin banget. Tapi secara keseluruhan Raw hari ini tuh nggak jelek kok. Tapi ada beberapa bagian yang jelas masih butuh banyak peningkatan. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we